Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan yang ketiga, yaitu Amang Pendeta Humala Lumban Tobing. Baik, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semuanya, seluruh para pelayan, warga jemaat yang sedang mengikuti acara ini, dan juga terima kasih kepada host yang memberikan kesempatan kepada kami. Sesuai dengan pokok yang disampaikan oleh tim, pokok itu adalah ke arah mana GKPI selanjutnya. Jadi dalam materi ini kami akan menunjukkan arah itu. Subpokok yang pertama adalah kontinuitas implementasi Renstra. Sinode Amper 2000 telah menetapkan Renstra strategis GKPI 2015 sampai 2030. Renstra GKPI adalah pedoman dalam menyusun, melaksanakan, dan mengarahkan rencana kegiatan pelayanan GKPI pada semua lingkup pelayanan dalam kurun waktu 2015 sampai 2030. Jadi Renstra GKPI ini yang sudah diaturkan, ini mutlak kita teruskan, kita kawal untuk pelaksanaannya. Tahap pertama 2015-2020 konsolidasi telah selesai. Kemudian tahap kedua 2021 sampai 2025 perkuatan. Inilah yang kita lakukan dalam periode ini. Mulai 2021 pelatihan pelayanan gereja, terusnya pelayanan pastoral, memelihara dan mempedulikan jemaat-jemaat. 2024 menuju gereja yang ceria dan ramah. Tahun 2025 merencanakan pertumbuhan. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Renstra ini, yang dibutuhkan adalah semangat dan juga kegerahan kita semua warga GKPI, termasuk stakeholder, para pelayan, dan juga loyalitas. Kalau Tuhan mengizinkan sebagai sekretaris jenderal nantinya, peran kita adalah terus-menerus mempromosikan pelaksanaan Renstra ini, dan juga mempersiapkan dan memastikan persiapan tools dan spreadsheet-nya itu dipersiapkan dengan baik dari kantor Sinode, dan juga di dalam melaksanakan program-program Renstra ini per tahun, kita memastikan panduan dari pelaksanaan Renstra ini setiap tahun tersedia oleh kantor Sinode. Dan bahkan dalam SAP ke-22 2021 bulan April nanti sudah disediakan draft tentang pokok-pokok program yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan Renstra perkuatan ini. Subpokok yang kedua adalah pengelolaan organisasi dan penyempurnaan sistem. GKPI melalui Sinode Amkerja 2013 telah menetapkan 5 dokumen yang sangat penting: tata gereja, peraturan rumah tangga, rencana strategis, tata pengembalaan, tata ibadah GKPI, sistem keuangan. Dan itu dalam periode-periode ini dan periode lalu telah disosialisasikan. Harapan kita sebenarnya adalah supaya seluruh warga jemaat dan pelayan dapat secara konsisten melaksanakan gerak pelayanan di gereja dan juga dalam bidang organisasi mengacu kepada dokumen-dokumen ini. Dengan demikian, kita sebagai warga gereja GKPI betul-betul menghidupi kegerejaan dan sungguh-sungguh mampu untuk melaksanakan gerak pelayanan ini didasarkan kepada dokumen-dokumen yang ada. Satu lagi dokumen yang tidak disebutkan di sini adalah pokok-pokok pemahaman iman GKPI, yang tentunya di dalam periode ini kita sudah melaksanakan penterjemahan ke dalam bahasa Batak dan bahasa Inggris. Ini nanti sangat penting untuk mempromosikan P3I GKPI ini dapat dipahami dengan baik oleh
warga jemaat kita dan juga saudara-saudara kita dari denominasi lain. Khusus untuk periode ini kami melihat yang menjadi fokus perhatian dalam pelayanan Sekretariat Jenderal GKPI 2020-2025 adalah meningkatkan penata layanan kantor sinode GKPI yang efisien dan efektif, yang didorong oleh spiritualitas dan etos kerja yang baik. 2, membangun supporting system untuk pelayanan online virtual dengan pemanfaatan IT, sehingga pelayanan kantor sinode akan semakin efisien, nyaman, dan aksesibilitas yang lebih baik. 3, membangun database GKPI dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yang keempat, perkuatan dan pembenahan peraturan-peraturan GKPI. Dalam hal ini adalah membuat atau mengupayakan peraturan turunan di samping daripada PRT itu. Karena masih banyak peraturan-peraturan turunan yang belum ada. Yang kelima, meningkatkan pengelolaan keuangan GKPI yang accountable dan transparan, dan perkuatan sentralisasi penggajian penwaktu GKPI. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan pelayan penwaktu GKPI dan pelayan pensiun GKPI. Yang ketiga adalah pengembangan atau development. Arah kita di periode mendatang ini adalah peningkatan kapasitas para pelayan GKPI mulai dari aras jemaat, resort, dan tingkat sinode. Hal ini secara fokus akan dilaksanakan dalam Renstra 2021, yaitu pelatihan pelayan gereja. Dalam rangka mewujudkan pelatihan-pelatihan gereja ini, seperti teman-teman tadi, kami melihat peranan daripada IAS, Institut Andar Sultan, perlu kita perkuat atau revitalisasi, sehingga nanti lembaga ini akan menjadi lembaga pelatihan dan riset, penelitian. Dan untuk itu saya kira supaya pelayanan dan fungsi IAS ini lebih efektif, perlu adanya direktur program sehari-hari yang menangani program. Dan juga pengurus-pengurus yang boleh dapat berkomunikasi dengan baik dan strukturnya tidak terlalu gemuk. Kemudian mengupayakan beasiswa untuk studi lanjut S2 dan S3 bagi para pelayan penwaktu GKPI. Kita melihat dan merasakan bahwa dalam segi kualitas yang berkaitan dengan kapasitas pendeta kita sudah jauh ketinggalan dari gereja-gereja lain, karena pendeta predikat S3 misalnya masih sedikit di tengah-tengah gereja kita. Untuk ini peranan Sekretariat Jenderal saya kira adalah bagaimana mengupayakan beasiswa dan menjalin hubungan kerjasama kemitraan dengan lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian, yang sangat penting adalah peningkatan pembinaan warga gereja, PWG, untuk mengimplementasikan nilai imamat am orang percaya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa awal berdirinya GKPI, salah satu nilai awal berdirinya GKPI adalah imamat am orang percaya. Ini akan kita dorong terus jemaat kita supaya mempersembahkan karunia-karunianya untuk pelayanan, untuk pembangunan tubuh Kristus. Kemudian, dalam rangka pengembangan, kami melihat perlu meningkatkan pendidikan dan pelayanan terhadap kaum milenial GKPI dalam menyongsong bonus demografi 2030. Kita tahu bersama dalam konteks bonus demografi, nantinya 2030, usia produktif itu umur 15 sampai 65 tahun itu lebih banyak daripada usia 0 sampai 14 tahun dan di atas 65 tahun. Itu berarti sejak sekarang para kaum milenial kita GKPI, remaja dan pemuda, harus betul-betul dilatih, dididik, dan dilayani dengan baik untuk mempersiapkan SDM GKPI 10 atau 20 tahun mendatang. Kalau tidak, kita akan kehilangan generasi mereka, dan nanti dikhawatirkan sangat minim SDM untuk plan-plan di gereja kita. Subpokok yang keempat, yang terakhir adalah gereja yang misional dan diakonal. Gereja GKPI sejak berdirinya 30 Agustus 1964 bersifat misional dan diakonal. Hal itu didasarkan kepada kerinduan GKPI untuk membayar hutang gereja di bidang PI dan diakoni. Dalam kesempatan ini kami mengutip apa yang dikatakan the founding father kita, Dr. Andar Luban Tobing. Hutang yang dimaksud adalah hutang pelayanan yang belum terselesaikan oleh gereja kita yang kita tinggalkan pada waktu itu, di mana ketidakpedulian dengan orang-orang percaya, orang Kristen yang berada di luar suku Batak,
Yang kedua, ketidakpedulian terhadap gereja-gereja kecil. Ketiga, upaya pengabaran Injil kepada mereka yang masih menganut animisme atau penganut agama-agama suku. Juga apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Sultan Hutagalung tentang cita-cita semula, mengapa GKP berdiri dan memisahkan diri dari gereja sebelumnya adalah karena kerinduan pembaruan gerak hidup gereja, baik organisasi, pelayan, dan kesaksian berdasarkan pengamalan pelayanan kasih Yesus Kristus. Oleh karena itu, harapan kita untuk periode mendatang adalah gereja kita GKP semakin sungguh-sungguh menjadi gereja yang misional dan diakonal. Oleh karena itu dibutuhkan pelatihan tentang misi, pelatihan tentang penginjilan dan diakoni. Ini harus kita tingkatkan di periode yang akan datang. Terima kasih, Mang. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Baik. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Humala Lumban Tobing. Beliau adalah kadep pada saat ini di kantor Sinode.